Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Duratul Janah dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas G dengan nomor induk mahasiswa 23010201999. Di sini saya akan mereview jurnal dari tugas UAS mata kuliah Pendidikan Peserta Didik. Jurnal yang saya review berjudul Esensi Peserta Didik dalam Perspektif Islam. Tahun terbit jurnal ini adalah 2 Desember 2016 yang ditulis oleh Musaddad Harahap, Fakultas Agama Islam, Universitas Riau Pekanbaru. Latar belakang penelitian jurnal ini adalah peserta didik dimaknai sebagai orang atau anak yang sedang mengikuti proses kegiatan pendidikan atau proses belajar mengajar untuk menumbuh kembangkan potensinya. Maka dalam literatur bahasa Arab yang sering digunakan oleh para tokoh pendidikan Islam antara lain ditemukan dengan nama mutarobi, muta'alim, muta'adib, daris atau murid. Dalam perspektif pendidikan Islam, untuk mengetahui hakikat peserta didik tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang hakikat manusia, karena manusia adalah hasil dari pendidikan. Itulah antara lain gambaran tentang pandangan Islam mengenai hakikat manusia yang dijadikan acuan pandangan mengenai hakikat peserta didik dalam pendidikan Islam. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang hakikat peserta didik dalam perspektif filsafat pendidikan Islam dan Barat. Berangkat dari sebuah paradigma adalah belajar sepanjang masa. Maka istilah yang tepat untuk menyebut seorang yang menuntut ilmu adalah peserta didik dan bukan anak didik. Penyebutan peserta didik ini juga mengisyaratkan bahwa lembaga pendidikan tidak hanya di sekolah atau pendidikan formal, tapi juga lembaga pendidikan di masyarakat seperti majelis taklim, paguyuban, dan yang lainnya. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan deskriptif. Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah peserta didik dalam proses pendidikan. Peserta didik merupakan subjek sekaligus objek pendidikan. Al-Rasyidin dalam bukunya Falsafah Pendidikan Islam menyatakan bahwa tujuan dari setiap proses pembelajaran adalah mentaklim, mentarbiyah atau mentakdibkan al-ilmu kepada peserta didik. Selanjutnya, Al-Rasyidin menjelaskan berkenaan dengan tanggung jawab peserta didik dalam perspektif falsafah pendidikan Islam adalah memelihara agar semua potensi yang diberikan oleh Allah kepadanya dapat diberdayakan sebagaimana mestinya. Syamsul Nijar menamparkan bahwa agar proses pelaksanaan pendidikan Islam dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka peserta didik harus menyadari akan tugas dan kewajibannya. Kelebihan dalam penelitian jurnal ini adalah 1. Metodologi yang kuat. Jurnal ini mungkin menggunakan metodologi penelitian yang baik seperti pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang komprehensif untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Yang kedua, data empiris. Penggunaan data empiris yang relevan dan valid untuk mendukung temuan dan kesimpulan penelitian. Yang ketiga, studi kasus. Penyertaan studi kasus konkret yang memberikan gambaran tentang bagaimana akreditasi mempengaruhi sekolah dasar. Yang kelima, rekomendasi praktis, memberikan rekomendasi yang praktis dan aplikatif penggunaan kebijakan dan praktis pendidikan untuk meningkatkan proses akreditasi. Kekurangan dalam jurnal ini adalah kurangnya analisis longitudinal. Jika jurnal tidak mencakup analisis longitudinal, maka sulit untuk melihat
dampak jangka panjang dari akreditasi. Tidak menyentuh semua aspek, jurnal mungkin tidak membahas semua aspek yang relevan dengan mutu pendidikan seperti peran teknologi dalam pendidikan atau faktor sosial ekonomi. Implikasi terbatas. Jika rekomendasi yang diberikan terlalu umum atau tidak jelas, implementasi yang digunakan mungkin menjadi sulit bagi pembuat kebijakan atau praktis pendidikan.